Pria ini menyamar sebagai pelayan di kasino. Diam-diam dia menaruh dadu magnetik dan menyembunyikannya di sela-sela meja permainan. Sementara kamera pengawas beralih ke sisi lain. Pria itu buru-buru menaruh chipnya. Dimasukkan ke dalam kartu dealer meja judi. Kemudian dia masuk ke toilet dan melepaskan penyamarannya. Kemudian dia berdandan seperti pria dengan rambut gondrong dan kacamata hitam. Setelah kembali ke kasino, pria itu mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol. Dealer kartu memulai secara otomatis. Melemparkan kartu keluar puff-puff-puff. Kasino itu menjadi kacau. Segera memanggil pelayan, memerintahkan untuk menyiapkan kartu remi baru. Pria itu kemudian mengambil kesempatan untuk datang ke depan meja judi yang telah dirusak. Keluarkan semua yang dia punya seharga 10.000 euro. Semua di nomor 8. Kemudian saat dadu dilempar, dadu magnetik tersembunyi di celah-celahnya. Kemudian dia berpura-pura menaruhnya di tangannya dan mengocok dadunya. Dan kemudian dia melempar dadu ke atas meja. Sementara dadu memantul, dia menekan tombol pengontrol magnetiknya. Kedua dadu itu langsung berhenti dengan mantap. Dua-duanya keluar angka 4. 10.000 euro pria itu dalam sekejap menjadi 60.000 euro. Pria itu ingin mempertaruhkan 60.000 euronya. Dia naik ke lantai atas ke Regal Room, ikut serta dalam beberapa permainan kelas atas, untuk mendapatkan lebih banyak uang. Namun, untuk masuk Regal Room, dia harus punya kartu VIP Gold di kasino. Jadi pria itu, jauh sebelumnya, saat dia berpura-pura menjadi pelayan, pria itu diam-diam sudah memberikan segelas anggur pada orang kaya itu, yang sudah dibius dengan ekstasi. Orang kaya itu minum, dan langsung tak sadarkan diri. Jadi, pria itu kemudian masuk ke kamar orang kaya itu, mengambil kartu VIP Gold-nya. Kemudian dia menyamar sebagai anak orang kaya, gesek kartunya untuk membuka liftnya menuju ke Regal Room. Segera setelah menghitung, waktu pelayan mengirimkan kartunya, pria itu masuk ke dalam lift, buka kotak kontrol lift, dan pasang jamar di kotak kontrolnya, lalu tutup kembali penutupnya. Saat ini seorang pelayan sedang mendorong kartu remi baru saja masuk ke dalam lift. Mereka naik bersama, di lantai atas di Regal Room. Saat lift naik, pria itu diam-diam menekan saklar interferensi pada ponsel, dan kemudian terdengar suara ledakan. Liftemnya mati. Pria itu pura-pura mengeluh. Apa yang terjadi ini? Tidak apa-apa, mungkin ada masalah kecil. Tenang saja. Saat ini, pria itu berteriak, sambil mengambil kartu dari gerobak. Kartu-kartu remi yang telah dimanipulasi itu kemudian ditaruh di dalam troli. Setelah selesai, dia kemudian menekan tombol pemulihan. Sambil mengumpat dan mengutuk, dia berjalan keluar dari lift. Pelayan kemudian mengambil kartu yang telah dimanipulasinya itu untuk dipindahkan ke ruang regal. Jadi pria itu menunjukkan kartu VIP Gold-nya lagi. Dia kemudian duduk di meja judi. Kemudian kenakan kacamata tembus pandang yang sesuai dengan chip poker. Setelah itu, para dealer membagikan kartu satu persatu pada orang-orang kaya dan terkenal itu. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan mengaktifkan fungsi kacamata tembus pandang. Kartu di atas meja bisa terlihat jelas. Kemudian, pria itu dengan mengandalkan trik ini berhasil menang di meja judi. Untuk mencegah kecurigaan dari orang kaya dan terkenal itu, dia menang 3 putaran dan kemudian kalah 1 putaran. Dia menang besar dan kalah kecil. Tak lama kemudian, pria itu memenangkan permainan. Panci sudah penuh, otak sudah penuh. Saat ini, anak orang kaya di hadapannya kehilangan wajahnya. Langsung taruh 1,23 juta chip di dalam pot. Pria itu melihatnya, kartunya tidak sebesar miliknya. Jadi dia memberikan 1,17 juta dalam bentuk chip. Dia juga ikut bermain, tanpa memikirkannya, karena dia pasti akan menang. Setelah pertandingan berakhir, pria itu mengira, jika dia menang terus, cepat atau lambat seseorang akan mengetahuinya. Jadi, dia cukup menerima yang sudah didapatnya. Akhirnya dengan membawa 5 juta, pria itu meninggalkan kasino.